Sementara tadi hanya sampai tanggal 14. Ini belum mencapai 15 hari. Oleh karena itu darah yang keluar setelahnya itu tidak bisa dikatakan haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun. Adapun ini adalah pasal. Ya. Aqallul haidi. Adapun minimal masa haid. Itu yaumun, sehari, walailatun, dan satu malam. Artinya darah untuk dikatakan haid itu minimal keberadaan darah telah mencapai 24 jam. Oleh karena itu kalau ada seorang wanita mengeluarkan darah di bawah 24 jam, maka itu tidak bisa masuk kategori darah haid. Ya. Jadi tujuan pembatasan sehari, semalam atau 24 jam itu adalah untuk memastikan bahwa darah yang telah dikeluarkan oleh yang bersangkutan adalah merupakan darah haid. Yang sudah barang tentu kalau dia sudah haid, dia harus menjalani apa yang semestinya dijalani orang haid, seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, dan suatu saat ada kewajiban mengqadha puasa tapi tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat. Baik. Untuk 24 jam ini Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan hakikatnya terjadinya tidak harus secara kontinu. Ya. Tidak harus keluar mulai jam 10 malam malam ini sampai jam 10 malam esok hari. Tidak ada keharusan seperti itu. Oleh karena itu andaikan ada seorang wanita mengeluarkan darah setiap hari itu sekitar 3 atau 4 jam. Anggap saja 4 jam. Mengeluarkan darah setiap harinya 4 jam. Setelah dihitung keberadaan darah keluar dalam waktu 1 minggu. Berarti tinggal kita mengalihkan 4 jam kali 7, yaitu 28 jam. Berarti lebih. Ya. Lebih dari 24 jam. Berarti darah yang dikeluarkan bisa masuk kategori darah haid. Tapi kalau sehari itu cuma 1 jam, 1 jam, 1 jam, dalam lingkup 15 hari totalnya tidak mencapai 24 jam, maka itu tidak bisa disebut sebagai darah haid. Ya, tapi disebut sebagai apa? Darah fasad atau darah istihadah. Kemudian wa ghalibuhu, adapun umumnya masa haid yang sering terjadi di masyarakat kita, itu sittun, 6 hari, au sab'un, atau 7 hari. Artinya umumnya wanita mengalami haid itu kisarannya itu 6 sampai 7 hari. Dan karena faktor-faktor tertentu terkadang memang haid wanita itu bisa jadi mengalami gangguan. Entah itu semisal karena tekanan batin, atau bisa jadi mungkin karena pikirannya terlalu kencang. Itu bisa menjadi penyebab keberadaan keluarnya darah tidak lagi normal. Oleh karena itu kita perlu tahu minimal dikatakan haid itu berapa jam, umumnya berapa, dan maksimal juga berapa. Wa aksaruhu, adapun paling banyaknya masa haid, maksudnya paling lamanya haid itu khamsata asyara adalah 15. Apanya? Yauman, harinya, bilayaliha, disertai dengan malam-malam. Ya. Artinya maksimal haid itu 15 hari.
15 hari ini ya, tentunya menyesuaikan dengan informasi yang disampaikan oleh orang yang terpercaya. Ya, jangan sampai katanya. Karena itu mencatat keluarnya darah adalah merupakan salah satu kewajiban kaum wanita. Tujuannya apa sih? Ketika nanti keberadaan haid tidak normal, maka seseorang bisa untuk menjadikan apa yang telah tercatat itu sebagai acuan untuk menghukumi dengan hukum yang benar. Ya. Lagi, wa aksaruhu adapun maksimal haid khamsata asyara adalah 15 hari. Apanya? Yauman, harinya, bilayaliha disertai dengan malam. Aqallut tuhri adapun paling sedikitnya masa suci, minimal masa suci. Bainal haidotaini di antara dua haid itu khamsata asyara 15 apanya? Yauman, harinya. Artinya begini. Jeda antara haid satu dengan yang lain itu minimal 15 hari. Semisal ada seorang wanita mengeluarkan darah mulai tanggal 1 sampai tanggal 3. Ya. Setelah ditotal keberadaan darah mencapai 24 jam. Oh, berarti status darah adalah darah haid. Ya. Kemudian darah terhenti di hari yang ketiga. Setelah berhenti di hari yang ketiga, ternyata suci ini terjadi sampai tanggal semisal 14. Nah, 3 ke 14 ini belum mencapai 24 jam. Belum mencapai minimal masa suci, maksudnya belum mencapai 15 hari maksudnya. Kan baru tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Sementara tadi hanya sampai tanggal 14. Ini belum mencapai 15 hari. Oleh karena itu darah yang keluar setelahnya itu tidak bisa dikatakan haid. Ya. Bisa dikatakan haid kalau jedanya itu minimal 15 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 3 mengeluarkan darah, tanggal 4 darah terhenti sampai tanggal 25. Lah, tanggal 4 ke sampai tanggal 25 ini lebih daripada 15 hari. Oleh karena itu, andaikan pada tanggal 26 dia mengeluarkan darah selama anggap saja 3 hari, maka darah yang keluar di belakang selama 3 hari ini juga bisa masuk kategori ya, darah haid. Ya, kenapa begitu? Jedanya sudah mencapai 15 hari. Yang susah itu adalah ketika masa suci ya, belum mencapai 15 hari tapi sudah keluar lagi. Ini agak sedikit ribet di dalam memberikan hukum. Ya. Baik. Wa ghalibuhu adapun umumnya masa suci itu arba'atun 4 wa isruna dan 20 apanya? Yauman, harinya. Ya. Minimal ya. Kalau tadi minimal masa suci yang memisahkan di antara dua haid atau 15 hari, berarti umumnya adalah 24 hari. Kalau haidnya katakanlah 6 hari, berarti umumnya 24 hari suci. Ya. Au salah satu wa isruna, atau bisa jadi yang usianya itu 23. Ya. Misalnya sudah mencapai katakanlah 23 hari. Kenapa? Ini mengacu ke umumnya haid itu adalah 7 hari. Kalau dalam 1 bulan itu 30 hari, 30 kurang 7 kan tersisa 23. Berarti 7 hari haid, 23 suci. Nah, itu yang terjadi umumnya. Ya. Wala hadda dan tidak ada batasan di aksarihi untuk maksimal haid. Tidak ada batasan terkait dengan maksimal masa haid. Selama ya
selama haid masih di kandung badan, katakanlah haid masih mungkin terjadi. Tapi ada sebagian orang yang seumur hidupnya tidak pernah mengalami haid. Ya. Oleh karena itu tidak ada batasan maksimal dalam urusan haid ini, tidak ada. Kemudian aqallu nifasi, adapun minimal nifas. Aqallu mubtada, ya. Kemudian dijadikan sebagai musnad. Ya. Dijadikan sebagai musnad ilaih. Ya. Samping itu juga sebagai mudhof. Aqallun nifasi, adapun paling sedikitnya masa nifas itu majjatun, waktu yang sangat singkat. Artinya wanita, nifas itu adalah darah yang keluar pasca wanita melahirkan. Itu darah nifas. Begitu dia keluar, walaupun sedikit, itu sudah bisa dihukumi sebagai darah nifas. Jadi tidak ada batasan seperti haid, minimal 24 jam, oh tidak. Tapi kalau nifas, begitu dia keluar darah walaupun sedikit, oh itu bisa masuk kategori nifas. Wa ghalibuhu, adapun umumnya masa nifas itu arba'una, 40 apanya yauman, hari. Wa aksaruhu, adapun maksimalnya masa nifas itu situna, 60 apanya yauman, harinya. Ya. Jadi maksimal masa nifas itu adalah ya 60 hari. Itu yang paling banyak. Mudah-mudahan kita bisa memahami terkait dengan persoalan haid, nifas. Ya. Karena kita sebagai seorang suami berkewajiban untuk mencerdaskan istri kita. Ya. Jangan sampai kita paham, tapi anak kita belum paham. Padahal sudah saatnya paham. Yang miris lagi adalah ketika usia sudah terus berlanjut, bahkan sudah ada anak katakanlah, tapi kurang mengerti masalah haid. Ini sangat berbahaya. Ya. Kenapa? Keabsahan ibadah sholatnya itu tergantung suci dan tidaknya. Kalau tidak tahu, maka besar kemungkinan saat dimana semestinya, ya, katakanlah itu mengalami haid, dianggap tidak haid. Saat semestinya dia itu mengalami suci, malah dianggap haid. Ini kan berbahaya. Ya. Sekali lagi, sangat ditekankan bagi kaum wanita untuk memahami terkait persoalan haid, nifas, istihadah. Insyaallah ya pada suatu kesempatan akan kita jelaskan secara detail. Wallahu